Oke, kita ke persamaan logaritma. Yeay, tepuk tangan. Yeay, akhirnya kita udah ke persamaan logaritma aja nih gitu. Oke, kita bisa lihat di sini bentuk persamaan logaritmanya ialah a log fx sama dengan a log gx. Nah, di mana kalau kita lihat, kalau bilangan pokoknya sama di ruas kiri dan ruas kanan, maka nilai numeratornya juga akan sama gitu. Berarti fx sama dengan gx. Nah, tapi dia harus memenuhi syarat. Syaratnya itu apa? Nilai b-nya harus lebih dari 0 gitu ya. Atau fx-nya lebih dari 0 dan juga gx-nya lebih dari 0. Dan syaratnya ini harus diiris gitu ya. Nah, kenapa diiris? Supaya dia memenuhi syarat pertama dan juga syarat kedua gitu ya. Oke, langsung aja di sini aku akan buktikan gitu ya. Rumus ini akan menjadi seperti ini gitu ya, supaya waktu kalian belajar gitu, kalian bisa paham gitu. Oh, ternyata asalnya itu dari sini loh gitu. Oke? Oke, sekarang kita buktikan nih. Bareng-bareng ya kita buktikan ya. Di sini a log fx sama dengan a log gx. Nah, ini kita pindahkan ke samping logaritma. Kok samping ya? Ruas kiri logaritma gitu. Kalau kita pindahkan ke ruas kiri logaritma gitu ya, atau di sampingnya gitu ya, berarti dia itu bakal dikurang gitu ya. Jadinya a log fx dikurang a log gx, berarti yang di kanan bakal jadi 0 gitu ya. Nah, ingat lagi sifat dari logaritma. Kalau misalkan ada bilangan pokoknya yang sama dan juga logaritmanya itu dikurang, maka kita bisa bagi gitu kan numeratornya. Berarti a log fx per gx sama dengan 0. Nah, ingat lagi konsep dari a log b sama dengan c, berarti a pangkat c sama dengan b gitu ya. Nah, berarti di sini a pangkat 0 sama dengan fx per gx. Nah, di mana a pangkat 0 berapa? 1 kan? Sama dengan fx per gx. Kali silang berarti gx sama dengan fx. Atau fx sama dengan gx gitu ya. Sifat komutatif. Yeay, akhirnya ketemu nih. Dapat deh rumus fx sama dengan gx gitu. Nah, sederhananya ya kayak tadi, ya kalau misalkan bilangan pokoknya sama di ruas kiri dan ruas kanan, maka numeratornya tinggal di samakan gitu. Tapi ya harus memenuhi syarat yang ini, gitu ya. Oke, karena kita udah tahu nih definisinya dan juga udah tahu nih rumusnya dari mana gitu ya, maka kita perlu contohnya gitu ya supaya paham gitu ya. Oke, di sini kita ambil dari bentuk eksponen gitu ya supaya ya lebih mudah gitu ya. Dan di sini aku ambil yang contoh sederhananya ya, karena kan yang kompleksnya udah kita bahas di bentuk umum gitu. Jadi ya mungkin yang bentuk kompleksnya itu ya bisa jadi latihan teman-teman semua gitu ya. Oke, di sini untuk yang sederhananya kita ambil derajat dari x itu derajat 1 ya. Misalkan 2x tambah 1 sama dengan 2 pangkat 3 gitu ya. Dan juga 3x tambah 2 sama dengan 1 gitu. Nah, jangan 1 deh. Berapa ya? 5? 5 pangkat. Jangan 5 deh. 5 boleh deh. 5 pangkat 2 ya. Misalkan gitu. Jangan 5 pangkat 2. Kan ngikutin yang ini ya. Alok gitu ya. Oke. Misalkan 2 pangkat 5 deh. Gitu ya. Biar lebih enak gitu. Nah, oke. Nah, dari sini kan kita bisa ubah ke dalam bentuk logaritma ya. Jadinya 2 log 2x tambah 1 sama dengan 3 gitu ya. Jangan lupa dikurungin gitu ya. Oh iya, harus disamain ya. Oke.
Nah, kalian juga bisa nih buat soal sendiri gitu ya, supaya ya kalian makin mantep nih belajar matematikanya gitu ya. Karena ya pengalaman gitu ya, kalau kalian bisa bikin soal sendiri, terus kalian bisa ngerjain sendiri gitu ya, dan dapat jawabannya, artinya kalian paham gitu sama materinya gitu ya. Jadi itu salah satu trik aku sih untuk belajar matematika. Semangat. Oke, di sini ya sama ya. Misalkan 2 pangkat 3, jadinya ya 2 log 3x tambah 2 sama dengan 3 gitu. Nah, jadinya apa? Kan ini ya sama ya. Kalau ini sama dengan ini sama dengan ini, ya berarti ini sama dengan ini gitu ya. Kan gitu. Jadinya gini, 2 log 2x tambah 1 sama dengan 2 log 3x tambah 2 sama dengan 3. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan adalah yang ini gitu ya. Ya, anggap aja ya 3 ya. Gitu. Ini contohnya aja sih, gitu ya. Oke, sekarang kita akan menentukan X-nya gitu ya. Karena biasanya kalau bentuk persamanya seperti ini, maka kita akan menentukan nilai X-nya gitu. Tapi kita ke syaratnya dulu gitu ya. Syaratnya di sini misalkan ini fx, misalkan 2x tambah 1. Nah, di mana aturannya lebih dari 0, berarti 2x lebih dari, pindahin ini ke kanan, min 1. Bagi kedua ruas dengan 2, berarti x lebih dari min setengah. Dan juga 3x tambah 2 sebagai gx gitu ya. Lebih dari 0, 3x lebih dari, pindah ini ke kanan berarti min 2. Bagi kedua ruas dengan 3, berarti x lebih dari min 2 per 3. Lalu kita buat garis bilangan. Di sini min setengah dan min 2 per 3. Atau di sini kita buat min 2. Nah, min 2 per 3 itu kan berapa ya? Oke, 0,667 ya biasanya gitu ya. Dan ini min 0,5, ini min 0,667 gitu ya. Oke, berarti ini yang lebih kecil dari ini gitu ya. Berarti di sini min 2 per 3, terus ini min setengah. Nah, gitu ya. Oke, berarti kita iris nih. Iris itu maksudnya kedua syaratnya harus sama. Harus mempunyai kesamaan gitu. Kesamaannya ya di sini gitu. Nah, berarti dia harus memenuhi X lebih dari min setengah. Gitu. Oke, sekarang kita akan menentukan nilai X-nya. Apakah X-nya itu lebih dari min setengah gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat, oh ini sama nih bilangan pokoknya gitu, yaitu 2. Berarti ini tinggal kita ambil gitu ya. Berarti 2x tambah 1 sama dengan 3x tambah 2. Ini pindahin ke kiri gitu ya, 2-nya, terus 2x-nya ke kanan. Berarti 1 kurang 2 sama dengan 3x kurang 2x. Min 1 sama dengan x gitu ya. Berarti x sama dengan min 1. Oke, sekarang kita lihat. X-nya min 1. Min 1. Berarti kan lokasinya di sini ya? Min 1. Nah, dia nggak memenuhi gitu nggak sih? Oke, apakah ini ada kesalahan? Kayaknya enggak deh. Gitu ya. 2x min 1, terus x-nya min setengah. Berarti min 0,5. Terus di sini min 2, terus ini min 2 per 3, min 0,667. Berarti di sini min 0,5, min 0,67. Berarti sebelah kanan. Berarti daerah sini tadi ya, pas ya. Nah, lalu dari sini tadi 3x pindahin ke kanan menjadi 2x, terus ini min 1. Nah, coba deh. Berarti dari sini ya, kalau misalkan ada min 1 gitu. Misalkan x-nya min 1. Nah, 2 kali min 1, min 2, tambah 1 adalah min 1 ya, bukan 2 pangkat 3. Gitu kan. Dan juga dari sini dia nggak memenuhi kan. Nah, gitu. Coba, di sini min 1. Kalau dia min 1, dia tuh nggak memenuhi ini gitu. Gitu ya.
Kalau min 1, gitu kan. Ya jadinya kan ini min 1 ya. Terus ini min 3 tambah 2 min 1 juga. Nah, jadinya apa? Kan nggak boleh, apa ya, nggak boleh negatif kan? Nggak boleh negatif. Dan ini nggak boleh negatif. Makanya dia tuh, eh, dia tuh gini. Jadinya dia tuh nggak ngasih logaritma gitu. Karena kan aturannya ya fx-nya itu harus lebih dari 0 dan gx-nya harus lebih dari 0 kan. Gitu. Karena dia min 1 berarti dia tidak memenuhi. Nah, makanya kalau misalkan kalian temu kayak gini, maka kalian nggak bisa langsung mata-mata, oh, X-nya itu sama dengan min 1 gitu. Kenapa? Karena dia nggak memenuhi syaratnya, yaitu X lebih dari min setengah. Berarti, kita dapatkan ya tidak ada penyelesaian gitu. Tidak ditemukan penyelesaian gitu. Kalau ada soal kayak gitu. Nah, di sini aku coba cari ya gitu. Mana tahu ada di contoh soal atau di soal latihan gitu ya. Hmm, tapi yang mana? Hmm, Oke, kita ambil contoh sederhana yang lebih simpel gitu ya, dan mudah dipahami juga. Hmm. Oke, kita coba ambil yang ini ya. Semoga ini bisa ngebantu lagi. Jadi misalkan ada 2 log X tambah 5 sama dengan 2 log 3 kurang X. Nah, semoga ini ada jawabannya gitu ya. Oke, dari sini ya lagi-lagi kita lihat, oh ternyata bilangan pokoknya sama. Berarti ini tinggal kita samakan gitu ya numeratornya. Oke, berarti X tambah 5 sama dengan 3 kurang X. Berarti pindahin ini ke kiri, jadinya X tambah X sama dengan 3 kurang 5. Berarti 2X sama dengan min 2 gitu ya. Berarti X sama dengan min 1. Oke, kalau ini min 1 ya berarti hasilnya bakal positif nggak sih? Min 1 tambah 5 itu 4, gitu kan? Nah, terus yang ini min 1, 3 kurang 1 itu 2 gitu ya. 3 kurang min 1, 4 ya. Sorry. Berarti sama nih, 2 log 4, 2 log 4. Nah, sekarang dari sini kita akan buktikan dengan syarat dari logaritmanya, yaitu X tambah 5 dan 3 kurang X itu harus lebih dari 0. Berarti X kurang 5 lebih dari 0, dan 3 kurang X harus lebih dari 0. Berarti X-nya harus, sorry ini plus ya, X-nya harus lebih dari min 5, dan kalau dan berarti iris gitu ya. Dan ini coba pindahin min X-nya ke kanan. Jadinya 3 lebih dari X gitu ya. Nah, coba deh. Kalau misalkan 3 lebih dari 2, berarti 2 kurang dari 3 kan? Nah, berarti X kurang dari 3. Nah, lalu kita coba iris. Ini min 5 sebelah kanan, terus ini 3 sebelah kiri. Nah, diiris nih, diambil kesamaannya, berarti dia di antara min 5 sampai 3. Nah, sekarang kita ambil yang ini, X sama dengan min 1. Nah, apakah dia memenuhi daerah sini? Nah, coba. Min 1. Berarti kan dia di daerah sini ya, min 1. Oke, masuk nih ke syaratnya. Oke, berarti udah memenuhi nih. X-nya sama dengan min 1, gitu. Oke, akhirnya nih nemu. Yaitu X-nya sama dengan min 1, gitu teman-teman. Nah, semoga ya dari soal yang ini gitu ya, teman-teman bisa lebih paham lagi mengenai logaritma gitu. Jadi, kalau misalkan kalian temukan gitu, X-nya sama dengan sekian, terus kalian masukin nih ke nilai B-nya gitu, atau nilai fx dan gx-nya,
Kalau hasilnya negatif, ya berarti oke. Berarti kalau kemungkinannya itu gini, kemungkinannya salah ngerjain soal gitu ya. Atau berarti nggak ada jawaban gitu kan. Nah, karena aku udah ngecek gitu dan benar gitu ya dari penyelesaiannya, ya berarti nggak ada jawaban gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu uniknya kalau misalkan kita bikin soal sendiri gitu ya. Oke, semoga ya bisa paham gitu ya mengenai persamaan logaritma gitu. Karena di soal-soal latihan gitu banyak gitu soal-soal yang bisa dibilang kompleks gitu. Dan kalian harus belajar gitu lebih giat lagi. Semangat! Masih ada lagi nih video selanjutnya. Semangat, oke?